Satu lagi yang mirip banget dengan Yonex, karakter rusaknya shuttlecock Majapahit ini pun mirip banget dengan Yonex. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glacier Official. Dan kali ini teman-teman saya mau ngasih rekomendasi lagi ya. Ini rekomendasi baru buat teman-teman yang memang lagi nyari shuttlecock yang recommended banget. Karena kemarin ketika saya pakai shuttlecock ini, bener-bener larinya itu stabil banget, kecepatannya tuh pas banget buat saya dan teman-teman. Bahkan kemarin teman-teman saya di lapangan itu semuanya bilang shuttlecock ini enak banget, bahkan enak dari shuttlecock yang biasa kita pakai sebelumnya. Dan ini adalah shuttlecock Majapahit guys. Ini bener-bener layak buat teman-teman coba di gor teman-teman. Dengan harga shuttlecock yang ecernya tuh sekarang kan rata-rata memang antara 100 ribuan lah ya. Yang dulunya 80-90 ribu, kemudian sekarang tuh naik di kisaran 100 ribu sampai 110 ribu. Shuttlecock Majapahit ini asiknya dia harganya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Dia di tengah-tengah. Karena di harga ecer tuh di kisaran 100 sampai 105 ribu. Dengan beberapa kualitas di shuttlecock Majapahit ini ya guys ya. Yang di depan saya ini ada shuttlecock Majapahit yang kuning dan gold. Dan seperti biasa dengan warna yang berbeda tentu saja kualitasnya pun berbeda. Dan sebetulnya di shuttlecock ini masih ada satu series yang berbeda, yaitu shuttlecock yang slopnya itu warnanya ungu. Dan itu yang paling murah. Tapi kali ini kita bahas dua shuttlecock Majapahit yang kuning dan gold ya guys ya. Kalau yang gold ini guys, ini dia lebih mahal dan ini kualitas terbaiknya di shuttlecock Majapahit. Berbeda dengan yang kuning ini yang lebih terjangkau di pertengahannya. Dan kerennya shuttlecock Majapahit ini sih sebetulnya karena dia juga punya situs resmi yang memang memberikan informasi seputar Majapahit shuttlecock ini. Teman-teman juga pun bisa mengunjungi situs resminya ya, yaitu di majapahitsport.com. Dan nanti buat teman-teman yang pingin nyobain atau berminat untuk beli shuttlecock Majapahit ini ya, link pembelian ecernya saya taruh di kolom deskripsi. Dan juga nanti ada kontak keagenan, teman-teman bisa ngubungin kontak di situ kalau teman-teman memang pingin nyetok di gor teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangan untuk shuttlecock Majapahit ini guys, kita bahas dulu perbedaan dari dua shuttlecock yang memang ini ada di depan saya ini. Dengan kualitas yang berbeda, yang satu gold, series terbaiknya, dan kemudian ada yang kuning. Perbedaan yang mendasarnya adalah memang dari cat coloringnya. Kalau dilihat dari penampakan slope-nya guys. Otomatis di sisi lain, karena memang kualitasnya berbeda, harganya pun berbeda, shuttlecock ini tentu saja punya keunggulan yang berbeda. Yang gold yang lebih mahal, harga ecernya 105 ribuan, dia paling oke banget larinya. Walaupun yang kuning itu nggak kerasa jauh banget ya. Memang yang kerasa berbeda banget memang dari durability-nya, dari ketahanannya. Yang walaupun kerasa kayak nggak ada perbedaan, tapi tetap sedikit banget perbedaannya. Tetap ada kualitas yang berbeda dari dua shuttlecock ini. Otomatis yang shuttlecock Majapahit yang berwarna ungu pun bakal lebih punya kualitas yang agak rendah sedikit. Dan informasi yang disampaikan oleh Majapahit shuttlecock ini sih, sebetulnya shuttlecock Majapahit ini punya material yang bulunya itu bulu impor. Yang katanya sih tipe Hevai, tapi saya secara detail seperti apa kurang paham. Tapi penampakannya ya seperti ini ya guys ya. Di harga 100 ribuan standar shuttlecock dengan penampakan kayak gini ini rapih dan oke banget. Dan kemudian untuk gabusnya ini guys, nah ini adalah tipe S. Pun sama tipe S ini adalah gabus impor. Dan kalau kita misalnya ngebandingin ya antara shuttlecock Majapahit yang gold dan juga yang yellow, yang kuning ini guys, dengan kualitas yang rada berbeda sedikit, memang yang kerasa banget dari tingkat solidnya yang gold ini lebih baik walaupun hanya sedikit banget. Karena memang range harganya nggak terlalu jauh banget. Tingkat rapihnya, diameter bulatannya itu lebih bagus yang tipe gold ini guys ya. Makanya memang saya rekomendasikan buat temen-temen karena ada selisih harga walaupun hanya sedikit, 5 ribuan kurang lebihnya ya selisihnya. Majapahit shuttlecock yang tipe gold ini yang paling recommended menurut saya. Karena bener-bener larinya itu bener-bener stabil banget. Dan yang paling penting juga sih yang kerasa mencolok dari kedua shuttlecock yang kualitasnya berbeda ini, yang sama-sama dari brand Majapahit ini ya guys ya. Dari pengelemannya sih memang yang gold lebih kerasa rapih ya.
Dan itu wajar karena memang keduanya punya selisih yang agak berbeda. Jadi ya tentu saja yang gold ini memang menjadi kualitas terbaiknya. Jadi penampakan, kesolidan, kestabilan ya pasti lebih baik dari yang lebih rendah kualitasnya. Nah, kalau kita lihat secara detailnya sih dua shuttlecock ini walaupun punya kualitas yang agak berbeda, tapi Majapahit memilih untuk menggunakan stiker yang sama. Karena memang yang saya rasakan walaupun ada perbedaan sedikit, tapi kerasanya tuh kalau penglihatan kosong atau merasakan tanpa merasakan detailnya ya, kerasa sama banget kualitasnya. Padahal memang punya dua kualitas yang berbeda ya. Buat teman-teman pengguna shuttlecock sih biasanya nggak terlalu ngelihat banget ya secara detail. Tapi kalau saya sebagai reviewer memang ada perbedaan sedikit dan itu wajar karena memang keduanya punya kualitas yang berbeda. Dengan model ini ya, kepala shuttlecocknya itu dia rada bergerigi gitu ya. Dan yang saya rasakan sih ketika pakai shuttlecock dengan model kepala pon atau kepala shuttlecocknya yang bergerigi gini tuh jadi kerasa feel pantulannya di raket kita itu lebih kerasa punya power ya, dan juga nggak licin gitu loh. Ada beberapa shuttlecock yang memang di sininya tuh rada polosan gitu, halus, dan itu biasanya kerasa lebih apa ya, satu gampang juga rusak atau gampang hancur bagian kepalanya. Tapi beda dengan shuttlecock yang kepalanya kayak gini tuh dia lebih awet kepalanya ya. Bahkan ketika bulunya sudah rusak, kepalanya pun kayak berkurangnya kerasanya itu sangat sedikit banget. Dan itu salah satu kelebihan shuttlecock bulu lancip yang memang punya kualitas yang sangat berstandar ya. Dan shuttlecock Majapahit ini guys, sebetulnya dia punya dua speed yang berbeda, dan ini bisa jadi pilihan atau opsi buat temen-temen lebih suka lambat atau lebih suka yang cepat. Buat saya pribadi dan teman-teman sih di speed 78 tuh udah oke banget. Bahkan speednya itu salah satu speed dan kestabilan koknya itu terbaik lah di kelasnya ya. Walaupun mungkin beberapa teman-teman yang memang suka lambat bakal agak kerasa cepat ya untuk shuttlecock Majapahit yang speed 78 ya. Jadi yang nggak terlalu suka cepat ya saya rekomendasikan teman-teman pakai shuttlecock Majapahit yang speednya 77 guys. Dan ini asiknya shuttlecock Majapahit yang memang ngasih opsi dua kecepatan shuttlecock yang berbeda. Jadi teman-teman bisa milih mana yang paling disukai. Jadi teman-teman, feel pemakaian shuttlecock ini menurut saya sih salah satu feel pemakaian shuttlecock yang sangat nyaman ya. Salah satu yang terbaik di kelasnya. Jadi ada beberapa shuttlecock yang memang larinya pun stabilnya sama, tapi beratnya tuh ketika dipukul kerasa rada lebih berat ketimbang shuttlecock ini. Dan shuttlecock ini tuh kerasa pantulannya di raket kita itu ringan. Jadi nggak terlalu berat kayak beberapa shuttlecock lain. Yang saya jadi teringat dengan beberapa shuttlecock dari brand besar, Yonex ya. Waktu dulu itu saya pernah nyoba yang agak lupa sih ya, yang harganya 340 ribuan. Itu series yang dipakai di Indonesia Open tahun 2018 atau 19 kalau nggak salah, saya agak lupa. Teman saya beli dan kita coba di gor kita. Kok saya mengingat-ingat karakter shuttlecock ini larinya mirip banget, stabilnya enak banget, tingkat enteng ketika dipukul, feel ketika dipukul di raket kita itu kerasa enteng, nggak terlalu berat. Dan kemudian satu lagi yang mirip banget dengan Yonex, karakter rusaknya shuttlecock Majapahit ini pun mirip banget dengan Yonex, yang dia lebih ke patah koknya ya, atau patah bulunya. Makanya beberapa shuttlecock yang ada di depan saya ini, yang bekas kita mainin ini guys, pun sama dengan shuttlecock Yonex yang zaman dulu itu kita coba harga 340 ribuan satu slopnya guys. Itu kerusakannya pun patah kayak gini, gampang patah. Walaupun ada beberapa yang memang lebih tahan ya nih. Kadang kayak gitu karena memang ketika kita mukul kena frame, dan frame kita itu ngenain bagian bulunya yang nggak pas lah, biasanya bikin bulunya itu patah. Dan dari situlah saya menyimpulkan bahwasanya shuttlecock Majapahit ini benar-benar karakternya yang paling mendekati shuttlecocknya Yonex yang di harga 300 ribuan. Dan ini keren banget guys, makanya saya bisa bilang recommended banget. Karena bahkan kemarin teman-teman saya ketika di lapangan ya bilang ini larinya enak banget. Dan kalau kita lihat dari kerusakannya sih memang karena memang yang Majapahit kuning ini guys, yang kualitas tengah-tengah, yang lebih rendah dari Majapahit yang gold, ya kerusakannya memang kerasa lebih parah sih ya. Maksudnya ya dengan ketahanan atau dengan kualitas shuttlecock yang lebih rendah, otomatis ya ketahanan bulunya lebih rendah sedikit. Makanya tadi saya bilang di awal, shuttlecock Majapahit yang gold ini lebih recommended banget ya. Larinya stabil, solidnya cakep, kemudian feel dipukulnya ketika di raket itu rasanya juga nggak terlalu berat-berat banget, pantulannya enak banget lah.
Dan yang paling penting lajunya itu agak cepet dikit, tapi itu yang bikin feel-nya itu malah kerasa nyaman loh buat saya pribadi. So pokoknya saya nggak bisa bilang apa-apa lagi, intinya Shuttlecock Majapahit yang gold ini recommended banget asli, ini 1000% recommended banget. Dan untuk yang kuning sih buat temen-temen yang memang pukulannya nggak terlalu kuat, nggak terlalu kenceng, nggak intensitas pukulannya tuh nggak terlalu sering, pakai Majapahit yang kuning ini cukup banget. Buat teman-teman pemula, buat teman-teman yang berkembang, yang memang intensitas pukulannya dan powernya nggak terlalu besar, yang kuning ini udah cukup banget. Jadi harganya lebih terjangkau, tapi larinya juga stabil, solid, mantep, dipukul juga feel-nya di raket tuh nyaman banget, nggak terlalu berat, dan yang paling penting harganya lebih terjangkau. Dan sementara informasi untuk Majapahit Shuttlecock yang udah saya cobain bersama kawan-kawan saya di lapangan, yang semua rata-rata suka, hanya saja memang tingkat ketahanan bulunya yang modelnya patah. Beberapa orang kadang mikir panjang ya, tapi buat saya pribadi dengan kestabilan Shuttlecock, feel dipukulnya nyaman banget, dan yang paling penting pokoknya larinya itu feel-nya enak banget lah, kebaca banget. Bahkan ini salah satu Shuttlecock terbaik feel yang dirasakan ya di kelasnya. Saya rekomendasikan banget Shuttlecock ini buat teman-teman cobain di gor teman-teman. Dan sementara segitu dulu, semoga bermanfaat informasi kali ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.